Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada yang join ini. Halo teman-teman, gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan juga baik. Kali ini hari Minggu ya. Hari Minggu pada ngapain ini? Kira-kira teman-teman lagi ngapain nih? Istirahat ya. Oke, kali ini perkenalkan, saya Dr. Karin, dokter official dari Detu. Nah, teman-teman, di sini kita akan membahas topik yang menarik sekali untuk teman-teman, yaitu adalah, ada yang tahu nggak nih kira-kira topiknya apa? Ada yang tahukah? Boleh komen di bawah ya. Silahkan, dari mana aja nih? Kita sambil sapa-sapa dulu. Selain itu juga kita mengingatkan sekali lagi untuk jangan lupa selalu follow akun media officialnya Detu. Jadi di situ ada banyak banget, ada Instagram, kemudian Facebook, ada TikToknya juga. Jadi jangan lupa untuk di follow untuk biar nggak ketinggalan ya untuk info-info menarik mengenai seputar kesehatan, kemudian juga diet dan juga yang lain-lain. Bisa konsul langsung juga ke admin Detu ya. Jadi teman-teman kira-kira pada tahu nggak nih topiknya apa? Ada yang tahu nggak nih topiknya apa ya kira-kira? Oke, waalaikumsalam. Ada Mbak Marti. Halo Mbak Marti, ini dari mana nih Mbak Marti nih? Dan teman-teman siapapun yang aktif untuk ikut komen di live streaming saya, nantinya akan mendapatkan pastinya hadiah menarik, souvenir ya. Jadi jangan lupa untuk selalu aktif ikut komen di bawah, dan juga jangan lupa sharing testimoni, pengalaman, dan juga pertanyaan di akhir sesi. Nanti teman-teman boleh untuk menanyakan banyak hal, silahkan. Di luar topik juga boleh, silahkan. Jadi nanti bisa langsung ditanyakan saja, insya Allah akan aku jawab ya. Oke, ada dari Riau, Mbak Marti dari Riau ya, jauh sekali ya. Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, topik kali ini mengenai apa ya kira-kira, tahu nggak nih? Suaranya kecil. Oke, kita bedain ya. Gimana nih untuk suaranya? Oh, jadi dari Tangerang nih, ada Mbak Dwi. Halo, gimana Tangerang nih? Cuacanya masih mendung atau masih cerah benerang nih? Kalau di sini di Jawa Timur lagi mulai redup, mau hujan. Wah, ternyata ada yang benar dari Mbak Marti, yaitu tipsnya adalah diet untuk ibu menyusui. Bagus banget ya. Jadi memang topiknya adalah diet untuk ibu menyusui. Nah, nanti aku akan sharing mengenai tips-tips untuk ibu-ibu yang lagi menyusui atau baru melahirkan. Jadi nanti ada tips-tipsnya gimana caranya diet, dan tentunya teman-teman bisa untuk dicatat atau diingat-ingat aja, nggak apa-apa. Kalau lupa bisa di play lagi nanti live streamingnya ya. Semoga aja nih adminnya bisa tahu ya untuk Mbak Marti ini bener banget untuk jawab untuk pertanyaan untuk topik kali ini. Dan teman-teman jangan lupa untuk mention ke teman-teman yang lain, jadi biar pada tahu dan ikutan live streaming dengan saya ya. Oke, terima kasih untuk yang sudah mention. Kemudian ada mana lagi nih? Ada Mbak Fatayati, ini dari Gunung Kidul, Jogja. Halo, gimana Jogja? Kemudian Mbak Dwi ini dari mana nih Mbak Dwi tadi? Tangerang ya? Oke. Ada gerimis mengundang, Dok. Oke. Di sana lagi gerimis ya. Jangan lupa jaga kesehatan. Tentunya dengan cara gimana? Kita makan sehat, aktivitasnya cukup, dan jangan lupa untuk selalu konsumsi Detu. Oke. Terima kasih untuk yang selalu aktif mention ke teman-teman yang lain. Dan jangan lupa untuk teman-teman selalu dilihat di postingan Detu. Siapa tahu lagi ada kuis mingguan, jangan lupa ikutan. Kemudian juga
biasanya ada challenge itu, tapi nggak setiap minggu ya, biasanya dilihat aja, selalu dicek setiap harinya mungkin ya, siapa tahu ada challenge, tentunya nanti hadiahnya jutaan rupiah. Jadi jangan lupa untuk follow akun media officialnya Detu ya. Oke, ada Mbak Mary dari Madura. Halo, apa kabar? Kemudian ada Mbak Mukaromah dari Tuban. Hai. Oke, ada mana lagi nih? Dan teman-teman, kali ini topiknya kan mengenai diet untuk ibu yang menyusui. Jadi teman-teman kan seringnya kadang kayak bingung nih, pada saat ada klien atau kan customer yang lagi menyusui, sebenarnya boleh diet nggak sih, kayak gitu kan. Nah, untuk ibu menyusui sendiri sebenarnya membutuhkan kalori yang cukup banyak ya, karena kan dia kan tidak hanya untuk dirinya tetapi untuk bayi. Jadi untuk anaknya sendiri harus tercukupi kebutuhan nutrisinya. Dengan cara seperti apa ya? Kita makan yang cukup. Makan yang cukup itu bukan makan yang berlebih ya teman-teman. Jadi kita makan itu tahu nutrisi apa yang terkandung, gizinya sudah seimbang atau belum, seperti itu. Jadi memang sangat sangat teliti untuk memilih makanan yang cocok untuk ibu menyusui ya, seperti itu basicnya. Jadi kita tuh tetap harus bisa mengkonsumsi makanan yang cukup nutrisi, bukan dalam artian kita makan yang banyak untuk mencukupi kebutuhan agar asinya melimpah, seperti itu. Jadi gimana sih caranya biar kita itu bisa berat badannya itu ideal dengan cara tapi kita tetap bisa menyusui bayi dengan baik gitu ya. Oke, ini nanti sambil kita sapa-sapa, kita teruskan materinya ya. Kemudian sebenarnya di dalam tubuh kita itu ada yang namanya hormon oksitosin. Kalau pada saat seperti ini sih nggak ada ya, tapi kalau pada saat mulai ibu mau melahirkan itu terdapat hormon oksitosin. Hormon oksitosin itu adalah hormon yang dimana dia bisa memunculkan terjadinya kontraksi di dalam rahim. Kalau bayinya udah mulai tanda-tanda mau melahirkan, hormon oksitosinnya itu meningkat teman-teman ya, mulai bekerja. Dan di samping itu terjadinya kontraksi di dalam rahim, makanya kenapa perutnya sakit, perutnya mau melahirkan kayak gitu, karena ada kinerja dari hormon oksitosin. Dia mendorong bayi untuk keluar ya, itu salah satu fungsi hormonnya. Tetapi di sisi lain dia juga menyebabkan produksi ASI itu melimpah. Kenapa pada saat kita mau melahirkan, kadang juga nggak pas melahirkan, tapi hari-hari atau bulan mendekati kita melahirkan, ASI kita udah rembes kayak gitu. Jadi itu fungsinya untuk hormon oksitosin. Di lain sisi, pada saat kita setelah melahirkan itu kenapa berat badan kita bisa turun drastis? Itu salah satunya adanya hormon oksitosin. Maka dari itu biasanya berat bayi kan normalnya 2,5 sampai 3,5 kilogram maksud saya, atau 2.500 gram sampai 3.500 gram. Nah di situ kan kalau misalkan berat badan kita meningkat nih dok 17 kg atau 15 kg pada saat 9 bulan kita mengandung kayak gitu. Sedangkan bayi yang ada di dalam perut kita itu biasanya kan hanya maksimal mungkin nggak begitu nggak begitu besar ya, mungkin ya kurang lebih mentok kalau normalnya itu sampai 4 kg. Terus yang lain itu apa? Yang lain itu adalah ya udah lemak berarti kan. Nah itu dia bisa diuraikan dan dia bisa turun drastis dan diakumulasikan menjadi susu. Itu biasanya pada yang bekerja adalah hormon oksitosin itu. Nah maka dari itu sebenarnya ibu hamil dan melahirkan menyusui, kalau dia menyusuinya lancar pasti berat badannya sebenarnya akan turun dengan sedemikian rupa kayak gitu. Cuman kadang ada juga teman-teman yang kesulitan menurunkan berat badan kayak gitu ya. Nah itu cara tipsnya gimana? Nah cara tips-tipsnya itu sebenarnya hampir sama kurang lebih dengan teman-teman yang nggak menyusui. Bedanya di sini ditekankan yaitu
nutrisi di dalam makanan itu sendiri. Karena inget ya, kalau kita mengutamakan berat badan ideal, memotong porsi makan, itu nggak baik juga, karena kan ya kita mempunyai tugas tanggung jawab untuk mengasihi ASI kita ke bayi kayak gitu ya. Maka dari itu jadi maka dari itu harus bisa manage atau gimana caranya memilah makanan yang baik dan benar. Yang pertama tipsnya adalah kita harus mencukupi nutrisi gizi seimbang. Dengan cara apa? Biasanya sih ibu-ibu yang menyusui itu meningkatkan produksi makanan konsumsi seperti sayur dan juga buah, terutama sayur, karena itu prosesnya itu di dalam tubuh kita kan butuh kaitannya dengan sayur-sayuran agar distribusi ASI-nya itu lancar seperti itu. Jadi sayur dan buahnya itu harus tercukupi dengan maksimal kayak gitu ya. Kemudian kita jangan men-skip makan. Makan itu harus tetap sesuai porsinya, sesuai waktunya kayak gitu. Kemudian ngemil sehat. Ngemil sehat di sini jangan ngemil yang manis-manis, terus yang kayak karbonya itu tinggi, indeks kalorinya besar. Tapi ngemil sehat itu ya ngemil aja yang kalorinya dipilih-pilih, kalorinya yang rendah tapi dengan kalorinya yang terendah tapi dengan manfaat yang lebih banyak kayak gitu. Contohnya apa aja sih? Contohnya ya bisa kalau ngemil itu nggak harus gorengan, nggak harus yang makanan dessert dan lain-lain, tapi dengan cara kita makan makanannya kayak ya udah umbi-umbian, jagung, itu kan sebenarnya karbohidrat dengan indeks kalori rendah kayak gitu, tapi efek kenyangnya juga tinggi. Salad buah, salad sayur bisa kayak gitu ya teman-teman. Sebenarnya banyak banget sih kalau kita misalkan bisa searching, karena di sini kan juga apapun dengan digital pasti akan keluar hasilnya ya. Jadi jangan malas-malas untuk kita tahu mencari informasi. Ngemil sehat apa aja bisa searching ya teman-teman. Kemudian kita makan makanan yang mengandung protein tinggi. Protein tinggi itu biasanya adalah daging-daging merah, kemudian juga macam-macam ya. Biasanya sih mengandung protein hewani, biasanya gitu. Nabati contohnya kacang-kacangan. Nah, itu sering banget untuk kacang hijau dan lain-lain. Itu bisa banget untuk semakin menambahkan produksi ASI. Karena kalau kita itu produksi ASI-nya melimpah, tentu saja berat badan nanti akan cepat turun seperti itu. Kemudian karbohidrat kompleks. Jadi karbohidratnya itu nggak melulu dengan nasi putih, tapi juga yang lainnya bisa dikombinasi dengan makanan-makanan lainnya. Kita tahu biasanya influencer yang lain yang mengerti mengenai kesehatan, gizi, nutrisi itu pasti sering banget dia mengatakan diet pada saat menyusui, tapi dengan makanan-makanan yang sebenarnya tercukupi gizinya seperti itu. Kemudian minum air putih yang rutin, yang tercukupi kebutuhannya. Jangan lupa ya teman-teman, di dalam tubuh kita itu ada yang namanya, pada saat kita di tubuh kita itu sering keliru untuk mendeteksi, oh ini saya dehidrasi, oh ini saya lapar. Yang seringnya kalau tubuh kita udah lemes, oh ini lapar nih harus makan. Padahal di dalam tubuh kita lagi haus nih, lagi pengen minum kayak gitu. Jadi jangan lupa untuk selalu mencukupi kebutuhan air minum atau air mineral. Jangan air minum yang ditambahin sirup, itu beda lagi ya teman-teman ya. Jadi kayak gitu. Itu tips-tipsnya. Jadi untuk ibu menyusui pun boleh, asalkan jangan lupa mencukupi kebutuhan nutrisi untuk bayi dan ibu ya. Kemudian kalau konsumsi detunya gimana dokter, kayak gitu ya. Itu pada kondisi tertentu saja diperbolehkan ya, karena kita kan kebutuhan nutrisinya sebenarnya 2 kali lipat. Kalau dia dosisnya itu nggak benar, nanti yang ada dia akan menurunkan berat badan. Tapi kalau dengan kondisi tertentu seperti sembelit, konstipasi, nah itu nanti boleh dengan cara ini ya teman-teman ya, maaf, dengan cara kita konsumsi dosisnya harus benar kayak gitu. Oke, itu tadi salah satu tipsnya. Dan juga
gimana triknya kita minum detu tapi kondisi kita menyusui. Tapi boleh lagi ketika kita sudah program diet itu usianya 6 bulan. 6 bulan bayinya mulai MPASI, jadi boleh langsung minum gitu ya. Kalau misalkan kondisi konstipasi atau sembelit itu diperbolehkan pada kondisi itu, yaitu dosis 1 aja, 1 saset gitu ya teman-teman. Kira-kira ada yang kurang jelas nggak nih dari penjelasan yang sudah saya jelaskan? Atau mungkin lebih dalam lagi silahkan untuk ditanyakan. Mungkin ada hal-hal yang mungkin belum saya sampaikan, silahkan untuk ditanyakan ya. Oke, ternyata ini kita sambil sapa-sapa lagi. Kita sambil sapa-sapa lagi ya teman-teman ya. Ini ternyata ada Mbak siapa nih? Mbak Sasmi dari Kediri. Halo, apa kabar? Terus ada mana lagi nih? Tadi ada yang dari Malang juga, ada Mbak Silviana. Kemudian ada Mam Rimza. Halo, apa kabar? Dari Malang ya teman-teman. Kemudian ada Mbak Ati Jumiati dari Jakarta, Mbak Nur Ati dari Brunei Darussalam, jauh kalian. Terus ada mana lagi nih? Mbak Nur Hidayati dari Karawang. Oke teman-teman, itu tadi ya. Nah, kita sambil nanti akan jawab pertanyaan dari teman-teman. Nah, teman-teman silahkan yang mau tanya boleh untuk menanyakan. Nah, ini ada pertanyaan dari Mbak Lumhatin. Mbak Lumhatin ini dari mana, Mbak? Oke, bisa komen ya. Punya penyakit diabetes, apa boleh konsumsi detu, Dok? Boleh ya. Saya jawab boleh. Karena kenapa? Untuk detu sendiri kalorinya, glukosanya itu sudah diatur dengan baik. Sangat minimal sekali ya, teman-teman ya. Yang ada fungsi seratnya itu dia akan menjadi anti kolesterol dan juga anti glukosanya akan diminimalisir untuk masuk ke dalam sel kayak gitu. Jadi itu untuk keuntungannya, dan sudah banyak banget testi-testi yang sudah berhasil. Dan dengan konsultasi terlebih dahulu ya tentunya sebelum minum, itu berhasil untuk menurunkan berat badan. Dan juga dia menstabilkan tubuh kita, terutama untuk yang punya kolesterol, punya tensi tinggi, itu bisa banget untuk teman-teman yang seperti itu mengonsumsi detu ya. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi. Oke, kita sambil baca ya. Ada Mbak Umi dari Pacitan. Halo, apa kabar? Kemudian ada Mbak Afriani. Mbak Afriani ini dari Banten. Waalaikumsalam. Kemudian ada Mbak Tini dari Hong Kong. Halo, jauh sekali ya Mbak ya. Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Tentunya kita menjaga kondisi kebugaran di dalam tubuh kita ya tentunya. Oke, gimana nih, ada pertanyaan lagi dari Mbak Silviana. Anak saya usianya 23 bulan, Dok. Saya mau diet, Dok. Konsumsi detu sebaiknya sehari minum berapa kali ya, Dok? 23 bulan tuh berarti baru 2 tahun ya. Mungkin kalau diet itu tentunya yang alami dulu. Jadi kita konsumsi aktivitas fisik, pola makannya terus dijaga. Tapi kalau untuk program diet menggunakan detu, diusahakan usia anak 6 bulan. 6 bulan konsumsi detu berarti sudah boleh ya. Biasanya 2 sampai 3 saset. 2 sampai 3 saset per hari, maksimal 3 saset ya. Nah, itu bisa dikonsumsi waktu-waktunya harus rutin aja. Untuk waktunya biasanya pagi, siang, malam. Nah, itu bisa teman-teman ini atur sendiri untuk waktunya, asalkan rutin aja. Dan juga ngemilnya harus diatur untuk ngemilnya sendiri, jadi biar kondisinya tubuh itu sesuai. Nggak yang kita nggak makan nasi tapi kita tetap ngemil, kan sama aja bohong gitu ya. Oke, itu tadi, jadi boleh dengan dosisnya 2 sampai 3 saset per hari ya. Oke. Kemudian ada Mbak Marti, ini jadi kalau untuk ibu menyusui dan bayinya sudah 6 bulan, baiknya konsumsi detu berapa kali sehari, dokter? Dan makanan dikonsumsi apa aja biar berat badan nggak makin naik dan bayi tetap ternutrisi. Jadi makanannya lebih memperbanyak protein tinggi dan juga karbohidratnya bisa diganti kayak gitu. Kalau karbohidrat diganti tuh jangan takut untuk nutrisinya nggak tercukupi ya teman-teman. Nutrisinya kan tetap tercukupi, tapi kan itu kalorinya akan lebih rendah gitu loh teman-teman ya.
Itu tadi, jadi konsumsinya 2-3 saset. Dok, dia tuh bukan hanya untuk menurunkan badan aja ya dok, fungsinya banyak banget teman-teman ya. Jadi sebagai anti kolesterol karena di situ ada kandungannya seledri, kemudian ada kandungannya bayam, kemudian psyllium husk, ada juga kandungannya spirulina, banyak banget ya. Dan di situ fungsinya macam-macam, sendiri-sendiri fungsinya. Dan tentunya fungsi dia tuh nggak cuma untuk menurunkan berat badan, tapi menyehatkan pencernaan. Oke, itu tadi ya. Oke, ada Mbak Imah dari Jakarta Selatan. Halo, apa kabar? Gimana kabarnya Mbak Imah? Oke, Mbak Ella lagi nyimak. Oke, sip. Kemudian ada Mbak Silviana. Terima kasih dokter untuk penjelasannya. Sama-sama. Kira-kira ada pertanyaan lagi mungkin dari teman-teman? Ada pertanyaan lagi nggak nih? Mungkin pertanyaan yang teman-teman mungkin masih penasaran kira-kira. Boleh nih teman-teman, gimana nih untuk berat badannya sudah yang lagi minum detu nih, konsumsi detu gimana progresnya? Boleh dong saya dikasih testi karena setiap lagi live streaming pengen banget nih untuk bacain testi-testi dari teman-teman. Oke, ada testi nggak nih? Oke, mungkin ada testi nanti atau nanti mungkin ya. Kira-kira pertanyaan apa lagi nih dari teman-teman masih dibingungkan? Jadi saya akan jawab, insya Allah ya. Mungkin dari pertanyaan apa mungkin penyakit apa nih kira-kira yang nggak boleh dikonsumsi detu. Nah, penyakitnya itu biasanya pada ginjal ya, ginjal. Karena kan kandungan sayur tuh biasanya asam uratnya agak meningkat. Jadi kalau urin asidnya itu meningkat di dalam ginjal, tentunya akan berpengaruh terhadap fungsi ginjal. Jadi itu tadi, kalau misalkan kita punya gagal ginjal, itu tidak diperbolehkan untuk konsumsi detu. Selain itu boleh ya, penyakit apapun boleh. Untuk seharinya bisa sampai 3 saset. Di lain itu nggak boleh lebih dari 3 saset. Karena kan ada semuanya suplemen, kemudian pelengkap serat, itu pastinya mempunyai dosis maksimal. Jadi sampai 3 saset, selain itu tidak diperbolehkan karena peraturannya sampai 3 saset saja. Ini ada pertanyaan dari Mbak Silviana. Konsumen saya sudah habis detut di 2 box dok, tapi dia bilang ke saya katanya nggak ada perubahan. Apa mungkin dari pola makan, minum yang kurang, dan olahraga yang kurang ya dok? Oke, jadi ini sering banget ada juga yang bertanya seperti itu. Detunya sudah berbox-box tapi kok nggak ada perubahan nih, gimana ya? Oke, jadi untuk orang seperti ini kita balik ke metabolisme setiap orang kan berbeda-beda. Maka dari itu, kalau memang metabolismenya setiap orang itu berbeda-beda, tentunya kita harus membenahi metabolismenya dulu. Kalau metabolismenya mau lancar, mau bagus, otomatis tentunya kita harus menjaga pola makannya. Nah, pola makannya ditanya tuh konsumennya sudah baik atau belum. Pola makannya itu harus teratur. Biasanya karbohidratnya bisa dibatasi ya teman-teman. Untuk air minumnya juga harus yang cukup. Biasanya 2 liter per harinya. Kemudian pola aktivitas fisiknya nih yang tentunya berpengaruh juga. Jadi nggak cuma minum detu, sebenarnya tuh memang harus faktor-faktor lain itu harus dibenerin juga atau memang harus diperhatikan. Kayak gitu. Baru nanti kalau misalkan semuanya sudah baik, oh ya jangan lupa ya, istirahat cukup itu penting banget untuk metabolisme tubuh karena repair, menservis sel-sel kita untuk berganti. Maka dari itu kalau kita men-skip tidur, begadang dan lain-lain, tentunya itu nggak akan berhasil sih untuk ininya. Hormonnya juga akan amburadul ya, gitu. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi. Mau nanya lagi dokter, kalau bayi usianya 1,5 tahun dan kena sembelit,
Itu yang minum detu bayinya atau ibunya, dokter ya? Kalau untuk bayi ya teman-teman, diusahakan kita tetap memberikan, kalau udah 1 tahun kan tentunya makanannya kan sudah ikut orang dewasa tuh. Nah itu kita kita misalkan kita usahakan tetap diajarin makanan sayur dan buah yang alami. Tapi kalau misalkan belum, tetap nggak bisa BAB dengan lancar, dikonsulkan ke dokter spesialis anak. Jangan sampai asal-asalan kita kasih minum produk ya, meskipun produknya itu alami dan lain-lain, tapi kalau untuk anak kecil itu memang riskan. Jadi terlebih dahulu kalau memang biasanya bayi BAB-nya kan kadang lancar ya. Kalau misalkan 2 sampai 3 hari sampai 4 hari sampai perutnya menggembung, distensi, itu biasanya langsung aja konsultasikan ke dokter spesialis anak. Gitu ya teman-teman. Oke, ada Mbak Lumahatin dari Bojonegoro. Halo, apa kabar? Terus ada Mbak Teresa nih, dok, apakah detu bisa mempengaruhi ke wajah ya dok? Kok konsumen saya minum detu masuk wajahnya jadi lebih bersih, biasanya selalu jerawatan. Nah, sebenarnya konsumsi sayur, buah itu sebenarnya berpengaruh juga. Apa yang kita makan itu akan terlihat di dalam tubuh kita juga. Kalau kita makannya itu suka nggak benar, suka makanan-makanan yang ada di pinggir jalan, nggak tahu kebersihannya, nggak tahu nutrisinya, junk food dan lain, tentunya juga berpengaruh dalam tubuh kita. Karena kenapa? Kalau misalkan junk food nih contohnya ya, pasti kan karbonya akan lebih tinggi, kemudian lemaknya juga akan lebih tinggi, tentunya akan memproduksi lemak lebih banyak. Maka dari itu akan berpengaruh terhadap jerawatan, kemudian juga obesitas, kemudian kulitnya juga akan enggak halus dan lain-lain. Itu yang akan berpengaruh dalam tubuh kita. Jadi sebenarnya enggak secara langsung ya, itu tentu akan berpengaruh di dalam kulit kita. Oke, gitu ya. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan mungkin? Oke, mungkin dari teman-teman kasih testi dong, boleh? Oke, dari teman-teman gimana, sudah konsumsi detu hari ini? Jangan lupa untuk selalu konsumsi detu ya teman-teman ya. Oke, jadi memang detu itu kan fungsinya banyak banget. Kalau teman-teman tadi tanya fungsinya cuma nurunin berat badan aja nggak sih dok, atau mungkin yang lain? Banyak banget fungsinya. Selain juga menurunkan berat badan, ternyata detu ini juga bisa untuk uh, menyehatkan. Jadi efek pertamanya itu malah menyehatkan dengan bonus turun berat badan gitu ya teman-teman ya. Mungkin ada pertanyaan lagi? Hadir ada Mbak Yulia. Mbak Yulia dari mana nih? Oke, dari teman-teman itu tadi ya pembahasan-pembahasan. Kira-kira kalau masih bingung dan lain-lain, silahkan untuk ditanyakan ya. Jadi detu itu makanan suplemen pelengkap serat yang dia itu dikombinasi dengan ada herbalnya, kemudian kandungan-kandungan seperti sayur, buah yang alami yang diekstrak dalam bentuk bubuk, dan dia itu dikonsumsinya biasanya 2 sampai 3 kali per saset. Dan cara mengkonsumsinya, cara menyeduhnya itu kalau nggak punya shaker, bisa teman-teman dituangkan dulu serbuknya, baru setelah itu airnya itu pelan-pelan sedikit-sedikit saja, tapi yang jelas jendelnya itu bisa larut gitu ya, karena kan kandungan seratnya itu tinggi. Tentunya kalau misalkan kena air dia langsung akan cepat menggumpal, maka dari itu segera diaduk agar tetap bisa terus untuk dilarutkan dalam air, habis itu langsung diminum deh. Nah untuk teman-teman nih, kalau misalkan nih masih bingung ini airnya apa ya dok, kalau misalkan airnya anget boleh nggak sih dok? Nah airnya itu diusahakan air dingin aja, atau dia itu air yang air es batu boleh ya, nggak apa-apa. Kalau di
Kalau misalkan kita minumnya air hangat, ditakutkan dia akan mengurangi efektivitas fungsinya ya. Jadi itu tadi, kalau masih bingung boleh untuk ditanyakan secara detail ke kami gitu ya. Untuk penderita diabetes sebenarnya sama aja ya teman-teman, gak ada pengecualian. Mau dia tuh punya stroke, mau punya jantung, mau punya ini, itu gak ada masalah, yaitu 2-3 saset. Kalau dia fungsinya itu misalkan memang untuk menurunkan berat badan gitu ya. Oke, ada Mbak Bun, ini ada Bunda Afifah. Semangat pagi. Selamat pagi ya, semangat pagi nih teman-teman. Meskipun lagi sore-sore gini enaknya tidur, teman-teman masih join dengan live streaming dengan saya. Terima kasih banyak. Dan kita sambil sapa-sapa yang lain, ada Mbak Dekanzi dari Malaysia. Halo, apa kabar? Gimana nih teman-teman? Di sana angka COVID-nya sudah turun ya tentunya. Semoga aja teman-teman selalu diberikan kesehatan, dan juga jangan lupa untuk konsumsi detu setiap hari. Kalau misalkan teman-teman masih bingung cara konsumsinya, bisa langsung konsultasi gitu ya teman-teman. Ini ternyata ada testi nih, kita baca testi ya. Dok, testimoni dari konsumen, 2 hari nggak BAB dan perut kembung. Setelah minum 4 saset detu, BAB-nya langsung lancar dan perut tidak kembung lagi. Terima kasih. Yeay. Jadi ini berhasil ya. Nah, betul kata teman-teman nih untuk testi dari Mbak Tini Malang. Sebenarnya detu itu fungsinya nggak cuma menurunkan berat badan, tetapi dia itu juga bisa melancarkan pencernaan ya teman-teman ya. Kemudian ada Mbak Eva Rosiana, dok kalau lagi mengonsumsi minum detu berpengaruh ke nafsu makan nggak dok? Takutnya nafsu makan berkurang nanti mempengaruhi ASI juga untuk si kecil. Oke, sebenarnya kalau fungsi dari serat itu dia akan mempertahankan lama, jadi makanya itu rasa kenyangnya lebih lama. Tapi kan teman-teman sudah ketika makan itu kan sudah mengetahui porsinya, nutrisinya, jadi tentu saja akan tetap tercukupi. Apalagi konsumsi detu, kita kan sebagai misalkan lah ibu menyusui lah ya, itu kan kita konsumsi sayur buah itu kan harus rutin dan lancar. Sebenarnya sudah tercukupi juga di dalam kemasan detunya, jadi nggak usah bingung kalau misalkan ini kok laparnya awet banget, jarang banget laparnya. Sebenarnya konsumsi detunya sudah ini ya, mencukupi dari kebutuhannya gitu ya. Tapi tetap kalau saya pribadi sih menyarankan tetap konsumsi buah dan sayur yang alami juga gitu. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi. Dok mau tanya, bolehkah penderita darah tinggi minum detu? Boleh berapa saset per hari? Kalau untuk melancarkan, untuk menurunkan 1 saset nggak apa-apa sih, kalau berat badannya sudah normal ya. Karena kenapa? Banyak banget kandungan seperti seledri, itu kandungan anti hipertensi, anti kolesterolnya tinggi juga. Jadi itu yang berpengaruh terhadap hipertensi ya, lebih mengontrol. Oke, itu tadi ya Mbak Tini. Ada pertanyaan mungkin? Mungkin ada pertanyaan dari mana nih mungkin? Oke, dari teman-teman, kira-kira masih ada pertanyaan nggak nih? Nah, teman-teman kira-kira sudah jelas kah dari topik yang kita bahas kali ini? Dan jangan lupa, sekali lagi saya ingatkan untuk ikutan kuis mingguan detu. Dan juga kalau misalkan ada challenge-nya, jangan lupa untuk selalu ikutan challenge-nya, karena mendapatkan hadiah jutaan rupiah ya teman-teman. Dan juga kalau teman-teman masih bingung caranya gimana, tinggal follow aja, nanti ikuti persyaratan-persyaratannya. Nah, kalau misalkan butuh info-info mengenai kesehatan, kemudian diet, dan juga makanan-makanan sehat, silahkan follow akunnya dan pantengin postingan dari detu ya teman-teman ya.
Itu tadi mungkin dari saya. Kira-kira kalau masih ada pertanyaan mungkin. Oh, ini masih ada pertanyaan ya. Dok mau tanya, cowok boleh konsumsi detu? Dok boleh. Jadi cewek cowok boleh, nggak ada pengecualian. Tentu saja minum detu 2-3 saset per hari bisa dikonsumsi cewek atau cowok ya. Ini nggak cuma buat cewek atau nggak cuma buat cowok aja. Oke, itu tadi ya. Silakan yang masih mau bertanya. Silakan. Oke, teman-teman, kira-kira sudah jelas apa belum ya? Kalau masih belum jelas, silahkan untuk bertanya. Sharing mengenai pengalaman juga boleh loh, atau juga testimoninya. Mungkin ada beberapa testimoni yang sudah tadi di sharing ya. Terima kasih untuk teman-teman. Kalau untuk ini ada pertanyaan nih dari Mbak Eva ya. Jadi pertanyaannya adalah untuk usianya berapa aja, berapa tahun aja untuk kita bisa konsumsi detu. Jadi konsumsi detunya itu usianya mulai 16 tahun ke atas. Kecuali pada kondisi-kondisi tertentu, misalkan dia ada sembelit atau konstipasi, itu baru boleh konsumsi detu 1 saset per hari. Tapi selain itu diusahakan 16 tahun ke atas, sampai nggak terhingga, sampai usia udah lansia boleh ya konsumsi detu, nggak ada masalah ya. Oke, mungkin itu tadi jawabannya. Kira-kira sudah jelas belum ya Mbak? Ada pertanyaan mungkin? Silahkan, boleh untuk ditanyakan. Waktunya masih cukup ya teman-teman, silahkan kalau masih mau tanya. Jadi tadi ringkasannya itu tadi ya. Jadi kalau untuk ibu hamil tetap boleh konsumsi makanan detu itu pada usia 6 bulan ke atas. Di lain itu diusahakan makan makanan yang alami dulu ya gitu. Jadi teman-teman boleh konsumsi ketika bayi usia 6 bulan ke atas. Dan juga tips-tipsnya tadi jangan lupa untuk selalu diingat ya untuk teman-teman. Oke, mungkin itu tadi yang bisa saya sharing. Kalau masih ada pertanyaan silahkan ya sebelum ini ditutup untuk live streamingnya. Silahkan kalau mau ada yang bertanya silahkan. Ada pertanyaan mungkin? Ini ada pertanyaan nih. Dok, anak saya umur 7 tahun. Kapan hari susah BAP. Jadi saya kasih detu sehari 1 saset, besoknya lancar. Nah, bener. Kalau kondisinya tertentu boleh ya, teman-teman ya, gitu. Oke, ada Mbak Ayu. Untuk nurunin berat badan minumnya berapa saset per hari? Untuk menurunkan berat badan 2-3 saset per hari ya, teman-teman ya. Jangan lupa 2-3 saset per hari. Oke, gitu ya. Mungkin ada pertanyaan, silahkan untuk bertanya. Oke ya teman-teman, masih ada pertanyaan? Oke, kalau misalkan sudah tidak ada, saya tutup. Tapi kalau masih ada silahkan saya jawab ya, insya Allah. Ada pertanyaan mungkin? Oke, mungkin sudah cukup ya, sudah cukup jelas. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah ikut join live dengan saya selama 40 menit ini. Semoga berguna dan bermanfaat untuk teman-teman mengenai ilmunya ya. Jangan lupa, jangan malas untuk selalu update materi atau topik yang menarik dari kami. Dan jangan lupa selalu stay tune untuk live streamingnya Detu. Jangan bosen-bosen kalau ketemu saya ya. Nah, itu tadi. Terima kasih ya teman-teman yang sudah join. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.